Dikisahkan ada sebuah hutan yang terkenal di seluruh dunia karena hutan ini memiliki air sungai yang paling bersih. Hiduplah bermacam-macam tumbuhan dan binatang, dari yang paling kecil hingga paling besar. Di hutan ini juga ada keluarga binatang loh. Yuk kita kenalan. Yang pertama ada Bum Bum. Bum Bum adalah seekor kumbang. Yang kedua adalah Toto. Toto adalah seekor katak. Ia berbunyi quack quack. Yang ketiga adalah Push. Push adalah seekor kucing. Ia berbunyi meow meow. Yang keempat adalah Dodo. Dodo adalah seekor anjing. Ia berbunyi kuk kuk. Yang kelima adalah Bibi. Bibi adalah seekor burung. Ia berbunyi krrr krrr. Nah, ia mempunyai 2 sayap. Yang keenam adalah Rino. Rino adalah seekor badak. Ia memiliki cula loh. Yang ketujuh adalah El. El adalah seekor gajah. Ia memiliki belalai yang sangat panjang. Dan ia juga memiliki telinga yang sangat lebar. Yang kedelapan adalah Beruang, si polisi hutan. Nah, keluarga binatang ini hidup rukun satu sama lain. Mereka sering bernyanyi, bermain, dan membersihkan hutan bersama-sama. Pada suatu hari, keluarga binatang sedang bernyanyi di rumah Bibi. Tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat, sehingga keluarga binatang panik. Mereka berlari ketakutan menuju rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya. Saat Dodo hendak meminum air di sungai, ia berkata dengan sangat keras, "Apa yang terjadi dengan air sungai ini?" Dodo sangat kaget dan ia memberitahukan kepada polisi hutan. Setelah Dodo memberitahukan kepada polisi hutan memberitahukan kepada seluruh keluarga binatang. Dengan suara nyaring ia berkata, "Teman-teman, mari kita berkumpul di sungai. Kita harus membersihkan air sungai dari daun-daun." Seluruh binatang berkumpul di sungai dan membersihkan air sungai, kecuali Rino dan Bibi. Mereka sedang asik bermain kejar-kejaran dan tidak peduli dengan perkataan polisi hutan. Lalu polisi hutan mengecek satu persatu binatang yang ada di sungai. Dan ia menyadari bahwa Rino dan Bibi tidak ikut membersihkan air sungai. Lalu ia mencari Rino dan Bibi ke seluruh hutan. Namun tidak menemukan mereka. Ternyata Bibi dan Rino bersembunyi di salah satu goa. Bibi berkata kepada Rino, "Ayo kita main di luar. Kita ke lomba lari dari sini sampai ujung hutan." Dan Rino menjawab dengan merasa bersalah. "Apakah sebaiknya kita pergi ke sungai dan membersihkan air sungai bersama teman-teman kita?" Lalu Bibi menjawab, "Tidak usah, mereka bisa membersihkannya tanpa kita. Apakah kamu takut akan kalah lagi dari aku? Karena selama ini aku yang menang. Hahaha." Lalu Rino menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak takut kepadamu. Jangan sombong kamu. Aku akan mengalahkanmu hari ini." Kemudian mereka keluar dari goa dan memulai perlombaan larinya. Di tengah perjalanan, muncullah polisi hutan. Polisi hutan berada di tengah jalan untuk menghadang mereka dan menegur mereka karena tidak ikut membantu bersama teman-teman lainnya. Namun mereka cerdik. Rino mengambil jalan ke kanan dan Bibi mengambil jalan ke kiri. Akhirnya Rino sampai di ujung jalan, terlebih dahulu dibandingkan Bibi. Bibi berkata, "Kamu hanya beruntung. Jika tidak ada polisi hutan, aku akan mengalahkanmu dan aku akan memenangkan perlombaan lari ini." Matahari mulai terbenam. Polisi hutan dan keluarga binatang lainnya menuju rumahnya masing-masing. Saat pagi hari, Bibi sudah sampai di rumah Rino. Lalu Bibi mengetuk pintu rumah Rino. Tok, tok, tok. Tapi Rino masih tertidur. Lalu Bibi memanggilnya. "Rino, sudah bangun belum? Ayo bukakan pintunya." Akhirnya Rino pun terbangun dan membukakan pintunya. "Ada apa kamu datang ke sini pagi-pagi?" Lalu Bibi menjawab, "Ayo kita mandi dan bermain bersama di sungai." Tetapi Rino menjawabnya dengan kesal, "Apa kamu tidak lelah?" Bibi pun menggelengkan kepalanya. Akhirnya Rino pun menyetujuinya dan pergi bersama Bibi ke sungai. Mereka sangat bergembira karena bisa mandi sambil bermain bersama di sungai. Lalu Rino kelelahan dan mengajak Bibi berhenti. Saat mereka istirahat, Rino pun menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Lalu Rino bertanya kepada Bibi, "Bibi, apakah kita bermain air selama itu? Karena hari sudah mulai siang." Lalu Bibi menjawab,
Ya betul, kita bermain bersama di air sampai selama itu. Ayo kita lanjut main kejar-kejaran. Tetapi Rino menjawab, apa kamu tidak lapar? Yuk kita makan dulu. Lalu Bibi menjawab, iya sih aku lapar. Ayo kita makan di rumahku. Lalu Rino menjawab, ayo. Setelah mereka sepakat ingin bermain setelah makan bersama di rumah Bibi. Hari makin panas, pertanda siang hari. Setelah Bibi dan Rino menyelesaikan makannya, mereka akhirnya pergi ke pohon dekat sungai. Mereka melihat El sedang berteduh di bawah pohon, sedang menikmati angin serta pemandangan di sungai. Akhirnya mereka menghampiri dan mengajak El untuk bermain. El, ayo kita bermain bersama. Lalu El menjawab, tidak, aku kelelahan karena aku kemarin membersihkan halaman rumahku yang berantakan karena badai itu. Lalu Rino dan Bibi mengangguk dan El berkata kepada mereka, jika kalian ingin bermain, berhati-hatilah, di sana ada lumpur hisap. Lalu mereka menjawab, kami bisa menjaga diri, kami bermain dulu ya, sampai jumpa. Lalu El berkata kepada mereka sambil menggelengkan kepala, selamat bersenang-senang. Bibi dan Rino bersiap-siap untuk bermain. Mereka sepakat bahwa Rino akan menjadi orang pertama yang mengejar Bibi. Bibi pun bersiap-siap untuk terbang menjauh dari Rino. Dan Rino pun mengejar Bibi. Mereka semakin jauh dari sungai. Bibi senang karena Rino tidak dapat mengenainya, sebab ia terbang terlalu cepat. Ia terlalu asik melihat Rino yang tertinggal di belakang, sehingga ia tidak menyadari bahwa ada dahan pohon di depannya. Akhirnya Bibi menabrak dahan pohon tersebut dan jatuh ke bawah. Rino yang berada tidak jauh dari Bibi, ia menghampiri Bibi dan berkata, hahaha. Rino teriak dan berkata kepada Bibi, kasihan sekali kamu. Lalu Bibi pun berkata, apa kamu tertawa? Aku sedang jatuh tahu, bukannya dibantuin. Lalu Rino pun berhenti tertawa dan segera menolong Bibi. Baiklah, maaf sini ku bantu. Lalu Rino menyadari bahwa sudah menyentuh Bibi. Akhirnya Rino pun segera berlari dan berkata, Bibi, kamu sudah aku sentuh, jadi kamu mengejar aku. Lalu Bibi mengejar Rino sambil berkata, Rino, kamu licik, aku akan segera menangkapmu. Mereka akhirnya bermain bersama sampai sore hari. Hutan pun semakin gelap dan mata Rino tidak bisa melihat dengan jelas. Rino pun tersandung oleh batu dan masuk ke dalam lumpur hisap. Melihatnya, Bibi tertawa. Hahaha, Rino, kau kotor sekali. Menyadari bahwa Rino semakin tenggelam, lalu ia berkata, Bibi, tolong aku. Lalu Bibi menghentikan tawanya dan menolong Rino. Bibi kelelahan karena ia tidak bisa mengangkat Rino dari lumpur hisap. Maka ia juga ikut tenggelam ke dalam lumpur hisap. Mereka meminta tolong. Bum Bum tidak sengaja lewat sekitar lumpur hisap. Ia melihat mereka berdua tenggelam dan segera meminta bantuan kepada polisi hutan. Kemudian polisi hutan segera mengumumkan kepada keluarga hutan, sehingga keluarga hutan segera berkumpul di dekat lumpur hisap. Polisi hutan pun mengambil tali yang sangat panjang dan melemparkannya kepada Bibi dan Rino. Bibi dan Rino segera memegang tali tersebut dengan erat, lalu beruang memberitahukan kepada seluruh keluarga binatang. Ayo, kita tarik Bibi dan Rino. Kuhitung ya sampai 3, kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3. Seluruh keluarga binatang ikut gotong royong dan berusaha sekuat tenaga membantu Rino dan Bibi. Akhirnya Rino dan Bibi bisa keluar dari lumpur hisap. Akhirnya mereka berterima kasih kepada keluarga binatang karena sudah menyelamatkan mereka dan mereka berjanji untuk selalu ikut gotong royong. Nah, itulah dongengnya adik-adik. Dalam dongeng ini kita bisa belajar bahwa kita harus mematuhi peraturan, mendengarkan perkataan orang lain, menghargai orang lain, gotong royong, rukun, rajin, dan kita harus saling membantu satu sama lain. Kita bisa belajar nilai-nilai ini dari keluarga, sekolah, maupun tetangga-tetangga. Sampai jumpa!